antivirus yang manapun gitu, mau pakai merek apapun nggak bisa untuk ngobatin. Itu tadi fitur basic gitu Bu ya. Nah, kita ngomongin soal fitur-fitur yang tambahan tadi. Kira-kira tuh apa aja, dan misalkan dari sebuah perusahaan tuh ada input, nah bisa nggak dimasukkan ke Bitdefender lagi gitu. Misalnya kayak gini, kalau perusahaan tersebut pernah kena ransomware, kami akan menyarankan dia paling tidak pakai Business Security Premium. Kenapa? Dia sudah bisa menangani file attack. Seperti kita tahu, makin kesini makin canggih ya serangan itu. Nah, Fileless itu adalah sebuah serangan yang berupa coding aja atau script aja, dan itu biasa embed, jadi nempel doang. Jadi misalnya kita terima file yang dalam bentuk Office, iya, di dalamnya tuh ternyata ada makronya misalnya kayak gitu. Pas kita klik ternyata ada dia coding yang langsung kasih perintah untuk menjalankan sesuatu. Atau bahkan sekarang bisa masuk juga ke image, ke video. Jadi bukan cuma dari file aja gitu. Betul. Nah itu kita udah masuknya ke DLL, PowerShell, JavaScript, semuanya masuk ke dalam situ. Dan itu hanya yang premium aja gitu. Kalau yang basic dia belum bisa. Ya, jadi dia nggak kedetek kan kalau yang premium. Kalau yang standar harus yang premium. Misalnya seperti itu. Soalnya kita tiba-tiba terima email penawaran gitu. Pas kita klik, oh di dalamnya aman nih. Ternyata pas kita klik lagi di dalamnya ada suatu bar gitu, nanti dia bisa keserang dari situ gitu. Tapi dari yang premium ini bisa untuk kedetek sampai ke dalam itu. Itu untuk yang file attack. Terus udah gitu, selain itu untuk yang Business Security Premium itu ada namanya HyperDetect dan Sandbox Analyzer. Nah, di HyperDetect itu kita bisa lakukan tuning untuk machine learning-nya. Karena kalau yang biasa kan normal ya. Iya, masih biasa. Jadi kita bisa lakukan sampai advance, misalnya untuk ngecek sampai ke grayware. Yang biasa nggak bisa ke grayware. Kenapa? Kalau grayware itu pasti nanti kita akan mendapatkan notif untuk false positif lebih banyak. Iya, yang pada sebenarnya bukan yang berbahaya. Betul. Tapi masih dikenakan di virus aja. Ya itu pasti IT ngerasa kok kenapa jadi kayak begini gitu ya. Tapi ya itu kan gunanya untuk kita tahu ini sebenarnya berbahaya atau enggak gitu ya kan. Itu masuk ke machine learning tuning ya, tuning machine learning itu untuk di HyperDetect. Atau Sandbox Analyzer. Dari Sandbox Analyzer kita bisa melakukan forensik, root cause analysis. Jadi kita bisa tahu, oh ini file ini tuh MD5-nya apa, SHA-nya apa, itu bisa kelihatan sampai sudut. Sertifikat yang di dalamnya itu seperti apa untuk sertifikat keamanan? Sampai ini jadinya ini tuh masalah atau enggak file ini gitu, itu bisa sedetail terlihat. Oke, lalu untuk misalkan kita ngomongin soal hardware di perusahaan itu kan tentunya banyak gitu. Nah, sejauh apa sih Bitdefender itu mensupport hardware tersebut gitu? Misalkan kayak servernya. Oke. Kalau hardware hampir rata-rata semuanya bisa kita support. Kita perlu minimum ada space ataupun RAM itu paling enggak sekitar 2 GB ya. Free ya. Habis itu mungkin dia pakainya 8 GB atau apapun terserah dari kita yang minta free-nya gitu. Segitu. Kemudian untuk operating sistemnya saat ini kita masih bisa support untuk Windows 7 SP. Jadi yang lama-lama pun masih bisa gitu. Untuk yang server Windows 2008 R2. Nah, kita juga masih support untuk memang support ke Linux, ke Mac, kemudian virtual, ya berbagai macam virtual kita bisa support. Kemudian tadi kamu sempat bilang kalau sempat nanya ya, kalau misalnya kita ada mau nih kayaknya kita perlu ada tambahan feature ini gitu ya, itu bisa diinfo Bitdefender. Jadi kita bisa bilang oh ya kayaknya kita perlu ini ya, tapi ada formnya ya. Jadi kenapa perlu ada sebuah ini gitu, kenapa perlu ada tambahan seperti ini, alasannya apa. Jadi nanti pihak Bitdefender itu akan ngecek ulang apakah ini worth it atau enggak, apakah sesuai dengan security atau enggak gitu ya. Kalau mereka lihat oke, itu kan diimplement ke Bitdefender. Walaupun itu tidak dalam waktu dekat, tapi bisa untuk di input gitu. Mereka menerima input dari kita. Itu ke satu. Ini sih kemudian kalau feature begitu, dan kalau mau dibilang sebenarnya Bitdefender itu kita update-nya itu kan sering banget gitu. Kalau update signature itu kita sarankan per jam gitu ya untuk user atau apa. Karena kita
punya honeypot paling gede kan di seluruh dunia, jadinya bisa nangkepnya cepat dan masuk ke signature ataupun database. Jadi langsung terupdate lagi misalkan ada serangan-serangan yang sebelumnya belum dikenali gitu. Nah itu ke satu. Kedua untuk agentnya sendiri. Jadi kalau misalnya ada permintaan feature atau ada bugs atau whatever gitu, sama dia kan langsung diperbaiki. Langsung Itu cepat bisa gitu. cek daily kah, mau cek weekly kah, itu udah ke update langsung cepat. Nah, sedikit sih kita ngomongin soal untuk yang retail tadi ya, untuk pengguna rumahan seperti individu gitu bisa juga kan berarti untuk pakai Bitdefender ini gitu. Cuman nggak seperti yang premium tadi, atau memang bisa mereka juga dapat fitur-fitur yang premium seperti tadi itu gitu. Kalau untuk yang retail kita ada namanya ada antivirus plus, internet security, kemudian total security, family pack ini yang untuk Windows, terus ada lagi yang untuk Mac-nya ada antivirus for Mac, terus ada untuk yang gadget ada iOS ataupun Android, Jadi ada mobile security-nya juga, terus ada juga yang khusus untuk VPN. Jadi kan jadi khusus untuk ini. karena ada apa namanya, kita di masing-masing tipe yang tadi saya sebutkan itu sebenarnya juga sudah dapat VPN, tapi cuma 200 mega per hari per device. Tapi kalau orang mbak, Jadi ada kuotanya gitu. wah cukup nih, Mereka bisa ya. request tambahan Nah, subscribe. itu bisa bukan subscribe tapi bisa beli lagi namanya premium VPN. Jadi khusus untuk premiumnya. Nah untuk VPN-nya tok jadinya ya. Mereka bisa tambah. Saya rasa cukup sih ya untuk pertanyaannya. Mungkin Ibu ada tambahan nggak ya mungkin dari yang pertanyaan-pertanyaan tadi? Mungkin paling untuk ini aja ya, yang terakhir itu untuk yang terakhir kan tadi saya bilang kan bisa beli di logo. Tapi kalau untuk support dari kami juga bisa ada untuk 5x8 Oke. seperti itu loh. Oke. Teman-teman, sekian obrolan kita dengan Bu Leni dari Bitdefender Indonesia. Jika ada kebutuhan untuk produk Bitdefender, bisa hubungi kami di logo.co.id. Jangan lupa like dan subscribe bila konten ini membantu kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.